Halo semuanya, welcome back di podcast yang belum ada namanya ini. Di sini kita akan ngobrolin soal dunia psikologi dengan cara yang asik, simple, tapi juga tetap relevan gitu sama dunia kita sehari-hari. Kenalin, aku Fasti dan hari ini aku akan memoderator podcast kita hari ini. Kita akan bahas tentang teori yang cukup terkenal nih, teori belajar yang cukup terkenal, yang mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar, yang mungkin belajar di dunia psikologi atau bekerja di bidang pendidikan. Teorinya adalah teori koneksionisme dari Edward Thorndike nih teman-teman. Mungkin ini agak asing ya bagi teman-teman yang nggak tahu, tapi kita akan bahas tuntas hari ini semuanya. Hari ini aku tidak sendirian, tapi juga ada dua teman aku nih yang cantik-cantik dan segar-segar sekali ya ini mukanya ya. Oke, gimana nih? Ada Maya dan Diva. Hai. Gimana tentang teori koneksionisme ini, kalian udah pernah dengar belum? Kalau aku pernah denger sih teori itu, dan menurut aku teori ini tuh cukup relatable banget di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau aku tuh ini sebetulnya teori favorit aku karena dalam proses belajar tuh ini tuh masih relevan banget gitu loh. Betul, masih relevan dengan kehidupan sehari-hari ya. Iya. Mungkin kita juga pernah ngerasain nih di kehidupan sehari-hari kita. Oke, kita mulai aja untuk membahas topik kita hari ini, yaitu teori koneksionisme. Sebelumnya, teori koneksionisme ini adalah teorinya dari Edward Thorndike yang menyatakan bahwa belajar itu adalah proses untuk membentuk koneksi dari sebuah stimulus yang kita dapatkan, yang nantinya itu akan membentuk sebuah ikatan netral antara stimulus atau stimuli dengan respon. Buat teman-teman yang nggak tahu stimulus itu apa atau stimuli itu apa, stimuli itu adalah informasi yang kita dapatkan, dan respon itu adalah reaksi dari sebuah informasi yang kita dapatkan itu tadi. Nah, yang uniknya dari teori ini adalah Thorndike itu bilang bahwa proses belajar itu terjadi lewat trial and error. Ini pasti udah sering banget teman-teman dengar kan. Nah, kita akan bahas tentang itu sekarang. Gimana nih Mai menurut kalian? Nah, individu tuh pasti bakal mencoba berbagai respon terhadap stimulus. Nah, kalau respon itu tuh berhasil, mereka akan mengulang proses belajar itu. Kalau misal gak berhasil, mereka bakal ninggalin. Kayak itu sebenarnya simpel banget nggak sih? Tuh, tapi maknanya tuh sebenarnya bagus dalam gitu menurut aku. Nah, kita semua juga pasti punya pengalaman yang sama nggak sih? Kalau aku nih, contohnya dulu aku waktu belajar masak nasi. Nah, aku tuh dulu nggak tahu itu takarannya seberapa sih gitu. Tapi ya udah aku nyoba aja. Terus waktu nasinya mateng, itu tuh matangnya dengan sempurna. Jadi semenjak itu aku kalau masak nasi tuh pakai takaran jari aku sendiri. Iya, mungkin awalnya tuh agak gagal ya, kurang air lah atau Ya. apa. Tapi lama-lama karena kita belajar, kita jadi tahu kalau takarannya itu segini gitu. Bener banget. Oke, nah ngomongin soal teori koneksionisme ini, kita tahu bahwa ada tokoh lain juga yang punya teori belajar juga kan ya. Tokohnya banyak banget. Salah satunya adalah Pavlov nih. Pavlov itu ngelakuin eksperimen lewat anjing kan. Nah, ternyata si Thorndike ini dia juga ngelakuin eksperimen untuk membuktikan teorinya ini tadi. Nama eksperimennya adalah puzzle box eksperimen, teman-teman. Gimana nih? Kalian udah pernah dengar belum tentang puzzle box eksperimen ini? Kalau aku pernah denger sih. Jadi di teori ini tuh, di eksperimen ini, Thorndike tuh menempatkan seekor kucing pada sebuah kotak yang dinamakan ada puzzle box. Jadi di kotak itu tuh ada semacam tuas atau tali gitu, biar si pintu dari box itu terbuka. Jadi kalau misal kucing itu ditaruh ke dalam box dan dia bisa membuka pintu itu dengan tuas atau tali, dia akan mendapatkan makanannya gitu. Jadi yang dilakukan kucing itu dalam percobaannya tuh dia akan menggigit, mencakar atau mendorong tuas itu biar dia tuh bisa, iya betul, bisa pintunya tuh bisa terbuka. Dan setelah dilakukan beberapa kali percobaan, akhirnya kucing itu gak sengaja bisa membuka pintu tersebut. Jadi dicoba-coba dulu. Iya, gitu ya? jadi dia dicoba-coba semakin lama. Jadi pas dia mau mencoba lagi, dia lebih cepat gitu buat membuka itu karena dia udah melakukan percobaan sebelumnya berulang Jadi kali. karena udah gitu. tahu nih ya, Hmm. gini cara bukanya, dia Oh iya akan betul. ngelakuin lagi gitu. Gimana dia menurut kamu dia?
Kalau dilihat dari ini eksperimen kucing tadi itu ternyata kucing juga belajar dari trial and error ya. Ketika itu sering diulang-ulang, sering dicoba, jadinya kucing tuh jadi lebih cepat buat nemuin jalan keluarnya. Ini tuh sebetulnya mirip nggak sih sama waktu kita dulu belajar naik sepeda. Nah dulu tuh awalnya kita pasti jatuh, tapi setelah kita coba lagi, lama-lama kita jadi jago nih Jadi bawanya. terbiasa gitu. Karena udah tahu posisinya gimana nih yang enak biar Ya. bawanya tuh lancar gitu ya, nggak jatuh. Nah itu tadi ya teman-teman soal si puzzle box eksperimen tadi. Dia melibatkan kucing dalam eksperimennya. Jadi kucingnya itu ditempatkan sebuah kotak. Nanti kucingnya itu akan mencoba-coba gimana caranya dia untuk mendapatkan makanan ya. Betul, Dengan cara iya. mencakar tuasnya, menggigit apa segala macam sampai akhirnya dia nemu nih caranya tuh gimana. Nah nanti dari situ dia akan dapat makanannya, terus dilakukan lagi karena dia udah tahu gitu. Nah selanjutnya ternyata Thorndike juga punya 4 prinsip dasar nih teman-teman. Prinsipnya itu ada selecting and connecting, learning is incremental, learning is not mediated by ideas, dan all mammals learn in the same manner. Aku akan jelasin dari prinsip yang pertama dulu, yaitu selecting and connecting. Jadi menurut prinsip ini, belajar itu merupakan soal mencoba respon nih teman-teman. Jadi kita akan mencoba berbagai respon untuk menghubungkannya dengan sebuah stimulus yang kita hadapi gitu. Jadi nanti sampai kita menemukan sebuah respon yang tepat gitu. Nah, proses ini namanya proses koneksi teman-teman ya. Jadi kita akan cenderung mencoba-coba segala macam respon yang nantinya mungkin akan kita rasa oh ini tuh cocok nih sama stimulus yang kita dapat, entah itu permasalahan atau sebuah kegiatan yang baru nih untuk kita. Nanti ketika kita udah tahu cara ngadepinnya, kita akan melakukan itu lagi gitu. Nah yang kedua apa nih Mai? Ya, yang kedua tuh ada learning is incremental. Jadi tuh proses belajar itu tuh dilakukan berulang kali, guys. Jadi dia tuh tidak bisa satu kali belajar itu langsung bisa kayak kita dapat ilham aja kan, nggak kayak gitu ya. Jadi itu tuh dilakukan berulang kali. Pelan-pelan. Iya, pelan-pelan lewat pengalaman dan diperkuat dari waktu ke waktu. Jadi kayak nggak bisa langsung satu kali belajar langsung bisa, itu nggak bisa, guys. Iya betul. Jadi butuh waktu ya betul, belajar butuh waktu. pelan-pelan. Gitu. Betul. Diperkuat juga dengan pengalaman yang kita punya sebelumnya. betul, Ya kan. Nah prinsip yang ketiga apa nih Dev? Nah yang ketiga itu ada learning is not mediated by ideas. Jadi menurut Thorndike itu belajar itu tidak melibatkan ide-ide abstrak ataupun pemikiran yang kompleks. Jadi itu tuh murni hubungan antara stimulus dan respon, dan hubungan yang diperkuat lewat konsekuensi yang mengikutinya. Nah contohnya itu ketika anak-anak mau belajar ngidupin lampu. Nah ketika anak itu mau menghidupkan lampu, dia tuh nggak perlu harus tahu dulu gimana caranya listrik bekerja, kenapa lampunya bisa hidup. Jadi dia itu cuma perlu tahu dia harus tekan saklarnya, terus lampunya nyala. Nah hasilnya sesuai sama harapan dia dan responnya diperkuat. Nah, jadi karena dia udah tahu kalau dia mencet saklar itu lampunya nyala, dia akan lakuin itu lagi. Jadi dia Iya. paham gitu. Oh, kalau nyalain saklar ini lampunya nyala nih gitu ya. Nah, yang prinsip keempat apa nih Mai? Yang terakhir tuh ada all mammals learn in the same manner. Jadi itu tuh proses belajar itu tuh bersifat universal, guys. Jadi prinsip belajar bersifat universal, baik itu manusia atau mamalia. Jadi semuanya tuh sama dalam proses belajarnya, pakai cara yang sama. Betul. Jadi semua mamalia itu punya proses belajar yang sama gitu. Jadi nggak cuma manusia doang, tapi hewan juga punya cara belajar yang sama gitu. Nah, itu dia 4 prinsip utama tadi ya. Sekarang kita akan lanjut ngebahas hal yang gak kalah menarik dan penting juga nih untuk memahami si teori koneksionisme ini, yaitu adalah 3 hukum utama dari teori koneksionisme ini, teman-teman. Ada 3 ya tadi hukumnya. Yang pertama itu law of readiness, kemudian law of exercise, dan juga law of effect. Law of readiness dulu nih teman-teman. Law of readiness itu
Thorndike itu menjelasin bahwa belajar itu akan lebih efektif ternyata kalau misalkan kitanya itu siap. Jadi kalau misalkan kitanya nggak siap untuk belajar, bisa jadi hasilnya tuh kurang efektif atau kurang memuaskan lah istilahnya. Contohnya kalau dulu pengalaman aku itu waktu aku SMP, mami aku itu nyuruh aku untuk les offline itu. Aku tuh sebenarnya mau les tapi pengennya tuh private gitu, gak mau offline datang langsung ke tempat lesnya, pengennya private. Tapi mami aku nggak kasih izin, jadi harus udahlah sana kamu lesnya offline aja, bergaul sama teman-teman gitu kan. Nah terus akhirnya aku ikutin kata mamiku, meskipun aku sebenarnya nggak mau ya, aku nggak siap untuk belajar secara offline di tempat les itu. Jadinya aku selama les itu terpaksa lah istilahnya, mana jadi banyak ngeluhnya, entah itu materi juga nggak masuk, yang akhirnya di ujian pun nilai aku nggak sebagus itu karena selama les pun aku nggak bener-bener belajar. Jadi itu ya, kalau misalkan kita mau belajar itu harus dipastikan kitanya mau dan kitanya siap untuk menerima stimulus yang kita inginkan itu tadi. Nah itu kalau law of readiness teman-teman. Selanjutnya yang kedua nih, hukum yang kedua apa tuh? Nah, yang kedua itu ada law of exercise atau biasa disebut hukum latihan. Nah, di sini tuh ada dua bagian utama. Yang pertama itu ada law of use dan yang kedua ada law of disuse. Nah, law of use ini itu tuh ketika stimulus dan respon itu sering digunakan, maka hubungannya akan semakin kuat. Tapi sebaliknya, law of disuse ini ketika stimulus dan respon itu jarang digunakan, maka hubungannya akan semakin lemah. Contohnya itu ketika kita mau ngerjain soal statis. Nah, ketika kita sering mengulang-ulang soal tersebut, kita akan semakin paham, kita akan semakin terbiasa. Tapi kalau misalnya kita nggak pernah ngulang soal tersebut, ya kita bakal lupa. Tapi perlu diingat juga kalau hukum ini tuh pernah direvisi oleh Thorndike, iya, karena nggak semua pengulangan tuh efektif. Jadi kita tuh kan pasti pernah mikir yang kayak ya udah diulang-ulang aja, nanti pasti bakal bisa kok gitu. Tapi kalau kita mengulang-ulang itu tanpa adanya pemahaman, kita tuh bakal mengulang kesalahan. Jadi ketika kita mau mengulang, kita tuh juga perlu pemahaman. Jadi nggak cuma menghafal aja, kita juga harus perlu ngerti sama materi tersebut. Perlu ada evaluasi dulu ya, biar kita lebih paham gitu sama materinya gitu kan. Nah, yang ketiga nih apa? Yang terakhir itu tuh ada law of effect. Jadi tuh kuat lemahnya hubungan antara stimulus dan respon tergantung pada konsekuensi yang mengikuti respon itu, guys. Jadi kalau misal respon itu bagus, itu bakal diulang terus. Kalau misal jelek, ya itu bakal ditinggalin gitu. Terus tuh hukum ini tuh juga ada yang menjelaskan namanya confirming reaction, yaitu tuh sistem saraf yang terpusat terpicu jika respon ini dimunculkan diikuti oleh sesuatu yang menyenangkan. Dan hal ini tuh terjadi tuh secara alamiah gitu loh, guys. Jadi tanpa kita sadari. Contohnya nih, misal ada seorang siswa itu dia maju ke depan, dia mengerjakan soal dan dia benar, lalu dikasih pujian gitu ke gurunya, dan dalam diri dia tuh pasti terpicu rasa semangat buat maju lagi karena dia dapat pujian. Dapat nilai plus. Iya, ya betul, kan? dan dapat nilai plus. Dulu aku gitu tuh, dulu aku nggak berani nanya, tapi suatu hari aku berani untuk nanya, ternyata dikasih nilai plus kan. Terus besoknya jadi Nanya tiap lagi. tiap pelajaran Kayak, tuh nanya lagi ya kan, karena dapat nilai plus itu tadi. Nah, tadi sempat disinggung juga nih soal revisi dari hukum si Thorndike ini, tapi nanti bahasnya belakangan. Sekarang kita akan masuk ke bahasan lain lagi yang nggak kalah penting juga, yaitu tentang konsep penting di teori koneksionisme ini. Apa tuh, Dev, konsepnya ya? Nah, ini tuh ada 5 konsep utama yang menarik untuk kita bahas kali ini. Nah, yang pertama itu ada multiple response. Jadi, itu tuh ketika kita menghadapi stimulus baru, individu tuh bakal cenderung untuk nyoba-nyoba respon yang cocok. Contohnya itu ketika anak-anak mau nyoba hal yang baru, nah dia bakal
mencoba berbagai cara bagaimana caranya biar anak tersebut tuh mendapat hal yang dia inginkan. Misalnya ketika ngerjain soal cerita dalam matematika, nah itu tuh dia pasti bakal nyoba dulu. Kalau dia salah dia pasti bakal nyoba lagi sampai dia ketemu jawabannya itu. Oke. Itu yang pertama ya, multiple respon. Yang kedua apa nih, Mai? Yang kedua tuh ada set of attitude. Jadi tuh dia tuh setiap individu tuh pasti mempunyai proses belajar yang berbeda, dan itu tuh tergantung dari kesiapan individu sendiri dalam belajar, karena ini tuh bisa dipengaruhi oleh genetik, budaya, atau kondisi tubuh pada saat itu gitu. Dan contohnya itu kayak ada 2 mahasiswa nih, dia itu mendapatkan hasil belajar yang berbeda padahal materi yang diberikan sama. Karena yang satu mahasiswa itu sudah sarapan, yang satu belum, jadi itu hasilnya bakal berbeda. Itu karena itu kesiapan dari individu. Jadi hasil belajar itu mungkin bisa beda ya teman-teman, karena dipengaruhi oleh itu tadi budaya atau kesiapan Genetik, tubuh betul. kita ya kan dalam sebelum belajar itu. Nah, yang ketiga itu ada namanya prepotensi elements, di mana Thorndike itu bilang bahwa nggak semua stimulus ini akan direspon sama individu tersebut. Jadi kita ketika ada di suatu lingkungan, stimulus itu kan banyak ya, nggak hanya dari satu sumber saja, tapi dari berbagai sumber. Jadi kita akan merespon satu atau salah satu stimulus yang menurut kita itu penting gitu. Contohnya, ini sering terjadi nih dari dulu pas SD itu pasti sering ngalamin. Pas kita di kelas itu kan banyak orang ya, jadi nggak memungkiri bahwa tetap ada orang yang namanya ribut gitu lah, ngobrol sendiri, asik sendiri gitu kan di belakang. Tapi karena kita tahu bahwa stimulus yang penting itu datangnya dari guru kita yang ngejelasin di depan, kita jadinya fokus ke guru itu tadi. Jadi kita nggak memperdulikan stimulus-stimulus yang ada di belakang ini, yang hiruk pikuknya ini nggak kita pedulikan, karena kita cuma respon ke apa yang menurut kita penting aja. Itu contohnya dari prepotensi of elements ya teman-teman. Nah yang keempat apa nih Dev? Nah yang keempat ini juga menarik nih teman-teman, itu tuh ada response by analogi. Jadi ketika kita menemui situasi yang baru, kita akan cenderung mengkaitkannya dengan pengalaman kita. Nah contohnya itu bisa kita ambil ketika ada seorang siswa sedang mengerjakan soal yang baru nih, tapi polanya itu cara ngerjainnya itu sama kayak soal yang sebelumnya. Jadi kita tuh pasti kayak langsung ngeh kayak oh ini tuh sama nih caranya sama soal sebelumnya. Jadi dia bakal langsung ngerjain dengan cara yang sama dengan soal yang tadi. Tuh, belajar dari pengalaman ya, karena kita benar udah sekali. tahu cara ngerjainnya sama, soalnya mirip, kita ngerjainnya juga pakai cara yang sama gitu. Yang terakhir nih, Yang terakhir itu ada associative shifting. Jadi ini tuh maksudnya individu mengalihkan respon yang sama ke stimulus yang berbeda, tapi pergantiannya itu tuh nggak langsung gitu loh, kayak secara bertahap, betul, kayak pelan-pelan ganti konteks, terus tapi tetap mempertahankan respon utama gitu. Terus contohnya tuh kayak ada mahasiswa nih yang dia tuh terbiasa belajar dengan musik klasik gitu, terus tiba-tiba dia berpindah tempat, kayak misalnya dia belajar di kafe, itu kan lebih ramai ya, lebih banyak orang, dan dia mungkin belum bisa fokus belajar, jadi dia pelan-pelan ganti gitu ya. iya stimulusnya. betul, jadi kayak pelan-pelan, terus dia mengganti stimulusnya tuh kayak minggu pertama mungkin dia memakai handset di kamarnya, di kos gitu-gitu, mendengarkan musik klasik. Terus minggu kedua ya mulai belajar di kampus, itu kan kampus kan pasti ramai ya, banyak orang, tapi dia tetap mendengarkan musik. Terus lama-lama dia bisa belajar tanpa musik dan tetap fokus meskipun di tempat yang ramai. Ya, jadi balik lagi ke pembiasaan itu tadi ya. Mungkin di pertama dia akan denger musik dulu nih seperti biasa gitu kan ya, di kamar pakai musik klasik, tapi lama-lama mungkin dia akan terbiasa gitu ketika dia keluar dengan suasana yang sudah dia alami sebelumnya gimana gitu.
Oke, nah ternyata setelah tahun 1930 nih teman-teman, Thorndike itu ngerevisi ya dari hukum yang 3 tadi itu. Yang direvisi adalah law of exercise dan juga law of effect. Dan dia juga nambahin 2 teori baru. Yang pertama itu belongingness dan juga spirit of effect nih teman-teman. Aku akan jelasin dari belongingness dulu nih. Jadi belongingness itu jelasin bahwa intinya tuh hubungan yang baik itu adalah hubungan yang berkembangnya tuh secara alami gitu. Jadi antara kebutuhan dan hasil belajarnya itu akan jauh lebih efektif kalau misalkan belajarnya itu memulainya itu dengan alami gitu loh istilahnya. Jadi misalnya nih, intinya tuh gini, kita tuh akan cenderung lebih paham ketika kita tuh ingin atau penasaran dengan sebuah topik tertentu. Misalkan aku tuh kan lagi penasaran banget nih sekarang sama teorinya si Sigmund Freud yang psikoanalisa itu. Nah mungkin aku akan lebih cepat meresap informasi tentang teori itu dibandingkan teori-teori lain yang aku nggak penasaran nih dengan teori itu kan. Jadi mungkin kalau misalkan aku mempelajari teori yang lain karena aku nggak penasaran, hasilnya juga nggak akan efektif, nggak akan secepat itu aku menyerap informasinya. Itu jadi dari belongingness itu tadi ya. Jadi kalau secara alami itu yang dihasilkan itu akan lebih efektif gitu, akan lebih baik karena kita sendiri yang penasaran gitu kan sama topik itu. Nah yang kedua tuh apa nih, Mai? Yang kedua tuh ada spread of effect. Jadi tuh teori ini tuh hasil temuan ini tuh ditemukan Thorndike tuh secara nggak sengaja pada eksperimennya. Jadi ketika respon tertentu mendapatkan hadiah, respon-respon yang mirip atau yang berdekatan juga akan diperkuat dan efek positifnya tuh akan menyebar gitu loh guys. Kayak misal nih ada satu siswa dia maju ke depan, terus dia diapresiasi oleh gurunya, terus teman-temannya tuh bisa menyerap efeknya itu kayak wah dia maju, wah dia diapresiasi hadiah gitu. Iya betul gitu. Wah ternyata ini tuh dihargai juga ya begitu. Betul, itu ya dari si spirit of effect itu tadi. Oke, kita masuk nih ke sesi-sesi terakhir teman-teman. Sebelum berakhir nih, aku pengen tahu pandangan kalian tentang teori Thorndike ini. Mungkin dari aku dulu ya. Kalau menurut aku teori Thorndike ini tuh relevan banget dengan kehidupan sehari-hari, apalagi ke persoalan-persoalan yang membutuhkan praktik gitu ya di dalamnya, kayak soal belajar atau mungkin soal ngurus rumah gitu kan, itu kita lewat trial and error gitu. Jadi kadang kita tuh nggak butuh pemahaman dulu tentang sesuatu kalau kita pengen ngelakuin sesuatu gitu. Jadi kita nggak perlu punya pemahaman dalam dulu untuk itu, tapi kita tuh hanya perlu mulai dulu aja, coba dulu aja, dan kita bisa belajar sambil berjalan gitu kan, selama berjalan gitu. Jadi kita tuh paham gimana caranya ngerespon sebuah situasi itu tadi gitu. Jadi karena sering diperkuat ya kan, jadi lama-lama kita tuh terbiasa gitu kan. Ketika kita ngadepin situasi yang baru nih, oh ternyata aku tuh harus gini loh, misalkan situasinya kayak gini, itu kita akan ulangi lagi sampai kita akhirnya terbiasa dengan suatu situasi tersebut gitu. Kalau pendapat kamu gimana, Mai? Kalau pendapat aku tuh ya emang aku setuju banget sih, karena kalau teori ini tuh relate banget dalam kehidupan kita, dan sebenarnya teori ini tuh berguna banget dalam proses belajar gitu-gitu kan. Menurut aku bagus sih untuk teori ini, aku setuju. Iya terbukti. Di kehidupan nyata juga sering. Betul. Menurut kamu gimana, Di? Nah kalau aku tuh dulu awalnya aku tahu teori ini, aku tuh langsung ngerasa yang kayak oh ini nih teorinya menarik banget gitu, karena ini relatable banget sama kehidupan kita sehari-hari dan sering dijumpai juga di kehidupan kita. Oke, nah itu ya, jadi memang teori ini tuh sangat apa ya istilahnya, sangat sering dialami lah sama orang, bahkan orang yang mungkin nggak belajar tentang psikologi pun sering ngalamin. Iya betul. Tapi mungkin setelah podcast ini selesai dan teman-teman mendengarkan sampai akhir, kalian akan lebih paham gitu ya tentang si trial and error ini tadi. Nah, oke teman-teman, itu tadi pembahasan dari teori Thorndike, yaitu teori
koneksionisme ini tadi ya. Jadi kita sudah bahas dari mulai konsep dasarnya, kemudian hubungan antara stimulus dan respon itu kayak gimana, eksperimennya apa ya kan, sampai 3 hukum utama yang dia kembangkan, yaitu law of readiness, kemudian law of exercise, dan juga law of effect nih teman-teman. Kita juga sempat bahas tadi ya tentang pengembangan teorinya seperti multiple response, terus prepotency of elements, dan juga associative shifting, juga revisi dia yang terbaru nih tentang belongingness dan juga spirit of effect. Nah, yang bisa kita tarik dari semua ini adalah belajar itu nggak selalu perlu pemahaman yang dalam di awal, tapi kita bisa coba dulu aja nih, salah dulu, terus nanti mungkin perlahan-lahan kita akan nemuin respon yang benar dari sebuah stimulus yang kita dapatkan itu tadi, yang akan diperkuat dengan pengulangan dan juga pengalaman kita sebelumnya gitu teman-teman. Dan meskipun teori Thorndike ini sebenarnya terkesan sederhana ya, karena trial and error gitu kan, kita udah paham nih, tapi sebenarnya prinsip-prinsip ini itu sangat relevan, masih sangat terasa banget nih dialami sama semua dialami sama semua orang di dunia gitu kan ya, terutama dalam praktik pengajaran yang berbasis pengalaman, latihan, dan juga motivasi. Oke, terima kasih nih buat Diva dan Maya yang sudah mau berbagi pengalaman dan juga wawasan tentang teori koneksionisme ini ya. Terima kasih pasti. Oke, mungkin pesan aku buat pendengar di podcast kali ini adalah, pesan aku untuk teman-teman semua, jadi jangan takut dulu untuk mencoba ya. Kita nggak perlu untuk istilahnya tahu lebih dalam dulu soal apa yang ingin kita lakukan, tapi gak ada salahnya untuk kita mulai dulu aja, coba dulu aja, hasilnya bisa kita dapatkan dari proses itu tadi. Jadi kalau kalian pengen coba untuk ambil beasiswa, ya kan coba dulu aja ya kan, kita nggak tahu hasilnya gimana, yang penting kalian belajar sambil berjalan gitu ya, gimana caranya, bikin esai ngumpulnya gimana, bikin esai itu gini, bagus segala macam. Jadi jangan takut untuk nyoba, jangan kelamaan mikir, karena kadang kalau kelamaan mikir itu kita jadi nggak bisa lihat potensi apa sih yang sebenarnya kita punya. Gitu. Betul banget itu. Oke, terima kasih buat semua yang sudah menonton sampai akhir. Mungkin kalau teman-teman pengen kita bahas teori lain atau topik lain tentang psikologi, teman-teman bisa komen di video ini ya. Terima kasih, bye. See you.